Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Iksanul Abidin. NPM saya adalah 20150210005. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang flowchart dan membuat bahasa pemrograman di Python. Kita masuk dulu dari pengertiannya tadi. Flowchart itu sebetulnya itu ada simbol-simbolnya, yaitu terminator. Terminator itu adalah permulaan atau akhir dari program. Kemudian garis alir itu berfungsi untuk arah aliran program. Kemudian ada preparation, itu berfungsi untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Kemudian ada proses berbentuk persegi panjang simbolnya, proses perhitungan atau proses pengolahan data. Kemudian ada simbol berbentuk jajar genjang, namanya adalah input atau output data, berfungsi untuk proses input atau output data, parameter, informasi. Kemudian ada simbol seperti persegi panjang, tapi ada garis lengan, itu berfungsi untuk proses subprogram. Berfungsi untuk permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Kemudian ada decision, itu perbandingan, pernyataan, dia berbentuk seperti ketupat ya, flowchartnya. Itu sebetulnya untuk menjelaskan dua bagian, yaitu misalkan kalau misalkan kita membuat mie, ada bahan untuk bahannya sendiri, ada untuk proses merebusnya sendiri. Nah, itu untuk menjelaskan dua dari bagian proses tadi. Kemudian ada on-page connector, itu berfungsi untuk menghubungkan antara flowchart satu dengan yang lain. Kemudian ada off-page connector itu berfungsi untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman. Kemudian kita masukkan ya Microsoft Word. Nah, ini tadi saya sudah membuatnya. Jadi ini adalah bentuk dari flowchart membuat nilai matematika. Pertama itu yaitu kita buat dulu flowchart startnya dulu, preparationnya. Kemudian ini dalam bentuk jajar genjang, berfungsi untuk menjelaskan proses input atau output data. Kita masukkan nilainya, input nilai matematika. Kemudian ini ada itu berbentuk ketupat ini berfungsi untuk menjelaskan dua bagian tadi. Ada nilai matematika lebih besar dari 70. Nah, ini ada dua bagian penjelasan, yaitu nilai di atas KKM ini adalah benar kalau misalkan nilainya lebih dari 70. Kemudian false atau salah jika nilai di bawah KKM. Kemudian setelah proses ini, itu sudah masuk ke dalam proses akhir yang simbolnya berbentuk seperti kapsul ini. Kemudian kita masuk ke Python-nya, sudah saya buatkan juga tadi. Seperti ini Python-nya. Kemudian kita run. F5. Kemudian kita enter. Mendapatkan nilai matematika, misalkan nilai saya lebih dari 70, kita tinggal masukkan saja 70. Enter. Maaf, ada yang salah sebentar. Kita masukkan ya di sini, run lagi, coba bismillah bisa. Kita enter. Nah, kalau misalkan nilai saya 85, nilai matematika saya, maka nilai saya sudah di atas KKM. Itu dari run F5 yang sudah saya tulis tadi. Nah, maaf. Ini. Kalau misalkan kita tulis lagi ya, di sini ya run lagi F5. Ini proses membuat Python. Terus kita run, misalkan nilainya 60 tuh. 60. Berarti nilainya di bawah KKM.
Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga sedang dalam proses belajar juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.